Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara tips berikutnya, tips ketiga agar kita terhindar dari riya, yaitu usahakan kita menyembunyikan amal soleh kita. Ini adalah wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Man istata'a an yakuna lahu khabi'un min amalin saleh, falyaf'al." Ya. Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ya, karena kalau amalan soleh tersembunyi itu pahalanya lebih besar. Dan lebih terjauhkan daripada riya. Seorang yang beramal soleh tatkala sendirian menunjukkan dia bukan orang munafik, ya, karena dia tidak sedang cari muka kepada manusia. Dia tahu tidak ada yang melihat kecuali Allah, menunjukkan dia orang beriman. Karena ketika Hudzaifah ditanya, apakah aku termasuk orang munafik, maka Hudzaifah bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau sholat tatkala sendirian? Orang itu berkata, iya. Berarti engkau bukan orang munafik. Di antara tanda orang imannya benar-benar beriman, tidak ada kemunafikan pada dirinya, ketika dia semangat beribadah, tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia tidak berharap sedikit pun sanjungan dari manusia. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mampu untuk memiliki amalan salat tersembunyi, maka lakukanlah. Ini juga wasiat para salaf, ya. Sebagaimana perkataan Abu Hazim Salamah bin Dinar, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau sembunyikan keburukan-keburukanmu. Bukankah kita kalau punya keburukan, aib kita sembunyikan? Kita malu menceritakannya. Kata Abu Hazim Salamah bin Dinar, demikianlah dengan kebaikanmu, sembunyikanlah, jangan suka obral, cerita sana sini. Meskipun setan menggelitik hati kita untuk cerita, jangan cerita. Kita sembunyikan amalan soleh kita. Ketahuilah amalan soleh yang tersembunyi meskipun kelihatannya sedikit, namun besar di sisi Allah. Kenapa? Karena ini tanda orang beriman yang jauh daripada riya. Ketika Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah 2 yang Nabi sebutkan. Yang pertama, yang orang-orang ikhlas, pertama adalah Nabi berkata, "Rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Begitu gamblang Nabi jelaskan, sampai-sampai dia mengatakan tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Padahal kita tahu tangan kiri selalu bersama dengan tangan kanan. Apa yang dikerjakan tangan kanan, tangan kiri tahu. Dan bahkan tangan kiri adalah bagian daripada tubuh seorang manusia. Tapi sampai sebagian tubuhnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan semangatnya dia untuk menyembunyikan amal solehnya. Sedekah dia Rasulullah tidak sebutkan berapa sedekahnya. Bisa jadi banyak, bisa sedikit. Tapi yang menakjubkan di sini, yang buat dia menjadi hebat pada hari kiamat kelak, dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy Allah, adalah karena dia ikhlas menyembunyikan amal solehnya. Kemudian di antara 7 golongan tersebut juga Rasulullah SAW mengatakan, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat ainah. Seorang yang dia sendirian, kemudian dia mengingat Allah, lantas dia menangis. Lihat, amalan ini mungkin banyak yang bisa menangis, ya. Menangis mungkin kapan saja dia bisa menangis. Tetapi menangis sendirian karena merenung Allah, tidak ada yang melihat, karena mengagungkan Allah, maka ini amalan yang hebat di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menangis tidak ada yang lihat. Kita kalau nangis depan banyak orang nangis, kita ikut nangis karena kita terbawa oleh suasana misalnya, ya, perasaan. Tapi ketika kita sendirian tidak ada yang lihat, semua orang sedang tidur, kemudian kita menangis karena Allah, maka ini pahala bukan sepele di sisi Allah. Karena ini menunjukkan keikhlasan benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita lihat bagaimana praktek para salaf, sangat menakjubkan bagaimana mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Dan ini peringatan bagi kita, kalau para salaf dahulu mereka berusaha susah payah menyembunyikan amal soleh mereka. Bahkan di antara mereka ada yang marah kalau ketahuan amal soleh mereka. Sementara sebagian kita di zaman sekarang ini berusaha payah untuk pencitraan. Berusaha payah untuk agar orang tahu seluruh amalan ibadah yang kita lakukan. Di antara contoh yang menakjubkan adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu Zainal Abidin, yang dikenal Zainal Abidin. Ali bin Husain setiap hari memikul sekarung roti atau gandum untuk dia sedekahkan kepada fakir miskin. Ketika dia meninggal dunia, ya, maka orang-orang miskin tersebut kehilangan sedekah yang biasanya mereka dapat di pagi hari. Ya, ternyata diperiksa, ternyata Ali bin Husain di pundaknya ada bekas hitam ketika dia dimandikan, mayatnya dimandikan, ada bekas hitam pada pundaknya. Ya, ternyata inilah orang yang biasanya mikul gandum untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Subhanallah, tidak ada yang tahu. Dia diam, tidak pernah sebut singgung-singgung, tidak pernah. Mereka baru tahu ketika dia meninggal, nggak ada lagi yang bagi-bagi. Siapa lagi kalau bukan dia? Apalagi ada bekas hitam di pundaknya. Allahu Akbar. Betapa para salaf dahulu begitu semangat untuk menyembunyikan
amal soleh mereka. Lihatlah Tamim Ad-Dari, ketika ada yang bertanya kepada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat, bagaimana salat malammu? Dia ditanya tentang salat malammu bagaimana? Maka marahlah Tamim Ad-Dari. Dia berkata, demi Allah 1 rakaat saja salatku di tengah malam tanpa diketahui oleh orang lain, lebih aku sukai daripada aku salat semalam penuh kemudian aku ceritakan kepada manusia. Allahu Akbar ya. Ditanya bagaimana salat malammu? Dia marah ditanya-tanya seperti itu. Maksudnya kamu tanya begitu supaya saya menceritakan amal soleh saya? Kira-kira demikianlah. Dia mengatakan 1 rakaat saja saya salat tidak ada yang tahu. Lebih saya sukai daripada saya salat semalam suntuk kemudian saya ceritakan kepada orang lain. Dia adalah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, tidak membuka pintu riya. Ya. Dia tidak mau cerita tentang salat malamnya sama sekali, bahkan dia marah kepada orang yang bertanya-tanya tentang ibadah sirnya, ibadah rahasianya. Lihatlah Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala, bagaimana disebutkan ya, beliau salat sepanjang malam. Ketika menjelang fajar maka beliau kembali berbaring tidur ya. Ketika terbit fajar dia pun mengangkat suaranya seakan-akan dia baru saja bangun ketika itu. Agar tersembunyikan bahwasanya dia tadi malam salat malam, maka dia kelihatannya seperti orang baru bangun tidur dengan angkat suara sehingga orang menyangka dia tidur pulas. Artinya apa? Dia berusaha bersusah payah untuk menyembunyikan amal solehnya agar tidak ketahuan. Demikian juga cerita dari Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Muhammad bin Ayun bercerita, suatu hari aku bersama Abdullah bin Mubarak dalam peperangan di negeri Romawi. Ketika salat Isya selesai, Ibnu Mubarak kemudian merebahkan kepalanya, kemudian untuk menampakkan kepadaku bahwa seakan-akan dia sudah tidur. Dan aku pun pura-pura tidur. Aku letakkan tombakku di atas kepala aku, kemudian aku tidur di atas tombak tersebut. Ya, seakan-akan aku juga sudah tidur. Setelah Ibnu Mubarak menyangka aku sudah tidur, maka dia pun bangun diam-diam, pelan-pelan. Dan tidak seorang pun dari pasukan yang mendengarnya dan melihatnya, dan dia sholat malam diam-diam sampai terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar, maka dia pun datang kepada aku untuk bangunkan aku. Dia menyangka aku tidur. Padahal aku tidak tidur, aku lihat dia semalam sholat malam. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, yaitu Muhammad bin Ayun, bangunlah. Aku lalu menimpalinya dan berkata, sungguhnya aku tidak tidur. Yaitu seakan-akan Muhammad bin Ayun mengatakan, saya tadi malam melihat apa yang kau lakukan, itu kau salat malam. Maka ketika Ibnu Mubarak tahu bahwasanya aku tidak tidur, ya, maka dia pun berubah sikapnya, ya. Kemudian dia tidak pernah lagi berbicara dengan aku, dan dia juga tidak ramah denganku, ya. Setiap peperangan seakan-akan dia tidak suka aku mengetahui salat malamnya, dan itu selalu nampak di wajahnya hingga beliau wafat. Kemudian kata Muhammad bin Ayun, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih menyembunyikan kebaikan-kebaikannya daripada Ibnu Mubarak. Allahu Akbar, ya. Ketahuan salat malamnya dia marah, ya. Tidak seperti kita, sebagian kita, ya. Ketahuan malah senang, malah bahagia, malah gembira. Kalau perlu di-share di medsos, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tips kelihatannya sepele, tapi ini adalah perkara yang sangat penting agar kita bisa selamat daripada riya. Jangan buka pintu-pintu riya. Hati kita ini lemah. Jangan coba-coba ceritakan amal soleh kita. Ya, hati kita ini sangat lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah menyembunyikan amal soleh ada 2 poin yang perlu saya sampaikan. Poin pertama, bahwasanya menampakkan amal soleh itu boleh, bukan berarti tidak boleh. Yang penting seorang tetap ikhlas. Tetapi bagaimanapun menyembunyikan amal soleh itu pahalanya lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah hal yang baik sekali. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 271. Jadi pahala amalan yang tersembunyi lebih besar daripada amalan yang terang-terangan. Nah, syaitan sebagaimana penjelas Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin berusaha semaksimal mungkin agar pahala kita menjadi berkurang atau menjadi sirna. Ketika seorang sudah beramal soleh dan dia diam-diam, maka syaitan berusaha agar dia cerita. Syaitan menggelitiki hatinya, membuat dia ingin cerita. Sampai akhirnya dia cerita, entah bulan depan, entah tahun depan, entah 2 tahun kemudian dia cerita, maka berubahlah. Dan dia ceritanya masih ikhlas. Dia cerita sekedar sharing pengalaman, ya. Dan dia masih ikhlas. Maka pahalanya berubah. Tadinya dicatat sebagai amalan yang tersembunyi dan pahalanya spesial. Kemudian dirubah catatannya menjadi amalan yang nampak. Tetap dapat pahala, tapi pahalanya kurang. Kemudian setan belum puas. Setan ingin lagi dia
cerita dan cerita sampai dia cerita supaya riya, supaya dipuji oleh orang. Ketika itu akhirnya dia terjerumus dalam dosa ya. Karena dia ingin menampakkan, mensum'ahkan amalan yang sudah dia lakukan. Dan itulah tujuan syaitan, ingin agar pahala kita menjadi sia-sia. Ini poin pertama. Poin kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua amal soleh disyariatkan untuk disembunyikan? Diperinci oleh Al-Iz bin Abdissalam bahwasanya amal soleh pada umumnya ada dua. Yang pertama adalah amal soleh yang memang disyariatkan untuk disyiarkan ya. Ini biasanya berkaitan dengan amalan-amalan yang wajib seperti azan, iqamat, bertakbir, kemudian khutbah, kemudian sholat jamaah, sholat berjamaah, syiar. Kemudian misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, sholat Jumat, sholat Id, mengantar jenazah ya. Ini perkara-perkara yang memang harus dinampakkan. Ini syiar kaum muslimin ya, syiar kaum muslimin ya. Jangan disembunyikan, justru harus disiarkan. Bagaimana kalau orang yang melakukan amal ini semua, dia tetap mensiarkan dan dia berusaha ikhlas, dia berjuang ya untuk tetap ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amalan-amalan yang tidak demikian. Yaitu amalan-amalan yang disunahkan untuk disembunyikan ya, seperti misalnya sholat sunnah ya, seorang menyembunyikan sholat sunnah, baca Al-Quran, dia berzikir ya, disembunyikan ya, seperti ini sunnahnya untuk disembunyikan. Sedekah dia disunahkan untuk apa? Disembunyikan ya, amalan-amalan yang tidak butuh syiar. Beda dengan kalau sedekah wajib seperti zakat, maka ditampakkan. Kalau sedekah wajib kita tampakkan ya, agar orang-orang miskin tahu bahwasanya kita bayar zakat ya, sehingga mereka tidak suudzon, ini orang kaya kok tidak bayar zakat. Kita tampakkan kita bayar zakat, kita berikan kepada tetangga kita, sehingga kita tampakkan ya, untuk menghilangkan tuduhan yang tidak-tidak. Dan ini juga adalah syiar membayar zakat. Demikian juga misalnya udhiyah tadi masuk dalam golongan yang pertama, adalah kita tampakkan bahwa ini syiar, kita menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tadi yang sunnah-sunnah seperti baca Quran, zikir, salat sunnah, sedekah sunnah, maka hendaknya kita sembunyikan. Kecuali ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu, kecuali seorang adalah qudwah atau panutan. Seorang adalah panutan, maka tidak mengapa dia nampakkan amal solehnya dengan niat agar diikuti. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Ya, barang siapa yang mencontohkan suatu amal yang baik, ya seperti dia mencontohkan sedekah, maka bagi dia pahala sedekah dan bagi dia pahala orang yang meniru-nirunya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi ketika ada seorang sahabat yang bersedekah, setelah dia bersedekah akhirnya diikuti sahabat-sahabat yang lain. Maka jika seorang adalah panutan, maka dia nampakkan amal soleh yang dia kerjakan, sedekah dia nampakkan. Tidak semua tentunya. Dia tampakkan sebagai contoh, sisanya dia sembunyikan ya. Kemudian juga sholat sunnah, dia sholat rawatib mungkin dia tampakkan, agar dilihat oleh orang, agar orang mengikuti. Dia baca Quran mungkin di masjid agar orang mengikuti ya. Seperti ini kalau dia panutan, maka dia nampakkan sebagian amal dia, sisanya dia sembunyikan. Sehingga dia menggabungkan dua-duanya, ada amal yang soleh yang dia sembunyikan, yang pahalanya sangat besar, dan ada amal yang dia tampakkan bukan untuk dia, tapi dia bertujuan agar memotivasi orang-orang untuk bisa mengikutinya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas pintu-pintu riya yang samar ya, yang saya beri judul pembahasan kita dengan riya terselubung ya, riya terselubung. Karena syaitan memiliki ciri-ciri yang jitu untuk menjerumuskan anak Adam dalam berbagai model riya ya. Sehingga kita bisa dapati sebagian orang kreatif dalam melakukan riya ya. Riya tersebut sangat halus, terselubung, tapi kalau kita sadar kita bisa tahu itu adalah riya. Dan saya ingatkan sebelum saya menyampaikan materi ini adalah materi untuk kita, bukan untuk mencurigai orang. Karena urusan niat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita waspada untuk diri kita sendiri, jangan sampai kita terjebak dalam riya yang seperti ini ya. Yang dimaksud dengan riya terselubung adalah nampaknya, zahirnya bukan riya, tapi sebenarnya di balik itu ada riya yang samar ya. Contoh riya terselubung adalah misalnya seseorang menceritakan tentang keburukan orang lain ya. Seperti menceritakan si fulan itu kalau sholat subuh selalu terlambat ya misalnya. Di balik ceritanya ini dia ingin tunjukkan bahwasanya dia enggak pernah terlambat dalam sholat subuh ya.
Atau misalnya dia mengatakan si fulan itu pelit. Ya, kalau diminta sumbangan, ya Allah pelitnya. Tujuan dia adalah untuk agar orang-orang yang dengar tahu dia tidak pelit, dia tidak seperti itu. Ya. Intinya dia merendahkan orang lain sehingga dipahami dari perkataan tersebut dia tidak seperti orang tersebut. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan tentang bahayanya riya seperti ini. Ini adalah menggabungkan dua dosa. Dosa pertama adalah riya, dosa kedua adalah ghibah. Dia menggibah orang lain dan dia juga riya. Tentunya tidak semua orang yang menggibah maksudnya riya, tentu tidak. Ini kita bicara untuk kita ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan untuk menuduh orang lain, tetapi untuk kita. Hati-hati, setan bisa memasukkan kita, menjebak kita dalam riya yang terselubung tanpa kita sadari. Kita ingin orang memuji kita dengan cara kita merendahkan orang lain. Ini contoh pertama tentang riya terselubung ya. Contoh yang kedua tentang riya terselubung yaitu seorang menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia ya. Dan itu sebenarnya tidak mengapa ya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, karena manusia suka lupa sehingga terkadang dia perlu menyebutkan kenikmatan yang dia rasakan agar dia sendiri ingat atau dalam rangka agar memotivasi orang lain. Tetapi terkadang setan masuk dalam hati kita. Kita menceritakan nikmat-nikmat tersebut seakan-akan kita menunjukkan saya orang mulia ya. Sehingga Allah memuliakan saya, berikan saya kemudahan ini, kemudahan anu. Bukan untuk bersyukur, tapi untuk angkuh. Untuk pamer bahwasanya saya adalah seorang yang soleh. Dimudahkan dalam urusan-urusan ya. Seandainya kita ungkapkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka bersyukur, semakin merendahkan diri kita kepada Allah, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak tolong kita tidak bisa apa-apa, tentu itu baik. Tapi terkadang setan masuk dengan cara yang halus. Sehingga kita terpedaya, kita menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, ternyata agar orang-orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, dimudahkan urusannya oleh Allah, dan itu berbahaya. Ini adalah riya terselubung ya. Di antara model riya terselubung ya adalah seorang memuji gurunya dengan pujian setinggi langit. Oh guru saya Masya Allah begini-begini, orangnya hebat, orangnya anu, orangnya suka nangis, orangnya hafalannya banyak, orangnya bertakwa. Muji selalu dia dalam majelis-majelisnya memuji-muji gurunya ya. Ternyata di balik itu dia punya niat. Dia ingin mendompleng ketenaran gurunya ya. Sehingga orang tahu oh dia muridnya seorang guru yang hebat. Dengan dia memuji-muji gurunya, pada sungguhnya dia sedang memuji dirinya sendiri. Disinilah letak terselubungnya. Dia pamer-pamer gurunya dalam rangka untuk memamerkan dirinya karena dia adalah murid dari guru tersebut. Nah, ini hati-hati waspada. Kita tidak menuduh orang, ingat ya, saya ulangi lagi, kita tidak sedang menceritakan orang. Kita bicarakan kondisi yang semoga kita tidak terjerumus dalam kondisi tersebut. Seperti seorang muji-muji ustadz karena dia dekat dengan ustadz ya. Agar seakan-akan dia orang yang soleh karena dekat dengan ustadz berarti dia orang soleh, orang baik. Tidak harus begitu ya. Tidak mesti orang dekat dengan ustadz kemudian otomatis dia menjadi baik, menjadi soleh. Ustadz mau dekat dengan dia karena dia orang yang mulia, belum tentu. Betapa banyak orang tidak dikenal, ustadz pun tidak tahu tentang dia, ternyata dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk riya yang terselubung ya, di antara bentuk kreatif untuk bisa riya tapi tidak kelihatan adalah seorang menunjukkan dirinya low profile ya. Seakan-akan dia tawadhu ya. Dia tunjukkan tawadhunya, mungkin dia cerita begini-begini atau dia menampakkan bagaimana tawadhunya. Tapi ternyata di balik tawadhu tersebut dia ingin pencitraan ya. Dan ini ya terselubung tapi enggak terlalu terselubung ya. Apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan, orang bisa kadang-kadang mengerti bahkan kita suudzon. Tapi saya ingatkan jangan suudzon sama orang. Kita bicara tentang diri kita. Ini namanya merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Hati-hati. Jangan sampai kita berlagak tawadhu, ternyata tujuan kita adalah agar orang muji kita bahwasanya kita adalah orang yang tawadhu. Kalau kita tawadhu itu sungguh baik, tetapi Nabi mengatakan man tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipuji ya. Di antara bentuk riya terselubung ya, misalnya ini berkaitan dengan dai atau berkaitan dengan panitia misalnya ya, kemudian ingin menyampaikan kebahagiaan karena alhamdulillah dakwah rame, pengajian tadi rame ya, yang hadir banyak ya. Dan itu suatu kegembiraan, kita kegembiraan tatkala sunnah tersebar, tatkala dakwah tersebar ya. Tapi ternyata di balik itu dia ingin muji dirinya sendiri. Seakan-akan karena sayalah ustadznya,
maka rame. Atau karena sayalah panitianya, maka rame. Hati-hati. Ya, ini sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan nuduh orang. Kita bicara tentang diri kita. Hati-hati kita cerita, saya berdakwah di sana, pergi ke Papua misalnya, atau pergi ke Eropa lah yang hadir rame dan macam-macam. Dalam bentuk disampaikan kepada orang, kita bahagia dengan tersebarnya Islam. Tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Seakan-akan karena sayalah, maka orang datang. Karena sayalah, maka ramai di kampung-kampung. Ya, ini hati-hati. Ini adalah riya yang terselubung. Di antara riya terselubung yang disebutkan juga oleh sebagian ulama, kalau tidak salah disebut oleh Munawi, ya, dalam Faidul Qadir, ya, tentang seorang yang menceritakan ketika ada orang menyelisihi dia, maka akan celaka. Ya, dia mengatakan si fulan menyelisih saya, lihat dia celaka, kasih musibah Allah, dia dapat musibah. Kenapa? Dia menyelisih saya. Dia menjelek-jelekan saya, akhirnya Allah kasih musibah. Ya. Kita katakan bahwasanya tidak perlulah kita begitu. Kita nggak tahu dia kena musibah karena mencela kita atau tidak, kita nggak tahu. Sampai ketika itu sang ulama, kalau tidak salah Munawi rahimahullah berkata, dia tidak tahu bahwasanya betapa banyak orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW ternyata dapat hidayah. Banyak. Khalid bin Walid dulu ingin bunuh Nabi SAW ternyata dapat hidayah. Yang maki-maki Nabi juga dapat hidayah, banyak, ya. Dan kita tidak tahu apa kita bisa memastikan karena dia menyelisih kita kemudian kita wali kemudian dia salah, ya. Bukankah Allah berfirman, "Gulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatihim sayaghlibun." Ya. Allah bercerita tentang dalam surat Ar-Rum ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Pertama Romawi kalah, kemudian Romawi menang. Kaum mukminin ketika itu gembira Romawi menang mengalahkan Persia. Terus apakah berarti Romawi adalah wali-wali Allah? Ya tidak, ya. Terkadang kita mungkin, taruhlah kita dizolimi kemudian dia dicelakakan oleh Allah, ya. Padahal belum tentu juga. Bukan berarti kita wali Allah. Mungkin saja kezaliman dia lebih besar daripada kezaliman kita sehingga dia dikalahkan. Sebagaimana Persia dikalahkan oleh Romawi, padahal satunya penyembah api, satunya penyembah Nabi, ya. Sama-sama musyrik. Tapi intinya, jangan kita kemudian cerita seperti itu. Ada orang celaka gara-gara menyelisih kita. Harusnya kita sedih. Kalau ada orang menyelisih kita, kemudian dia meninggal, kita berkata, semoga Allah mengampuni dia. Dia tidak ngerti. Ya, semoga Allah ini sama orang muslim. Ya, bukan malah kita bangga, orang itu celaka. Di antara riya terselubung, ini saya tutup kajian kita tentang riya terselubung. Ini sebenarnya tidak terselubung, tapi ya, mungkin bisa dianggap terselubung. Seperti sebagian orang kemana-mana pamer. Oh, istri saya 4, pamer, ya. Saya pernah ketemu seorang, Assalamualaikum, ya, Waalaikumsalam. Dia mungkin dari mana saya bilang dari oh, saya alhamdulillah istri saya 4. Saya mau tanya siapa? Saya mau katakan sama dia siapa yang nanya, ya. Untuk apa kita cerita sana sini istri kita 4? Ya mungkin ada yang niatnya, Ustaz saya kan niatnya untuk syiar agar orang mau poligami, ya, tapi coba ceklah dirimu baik-baik. Kau mengatakan demikian untuk syiar, memotivasi, atau ternyata dalam dirimu ingin pamer? Karena kita tahu poligami adalah ibadah, ya. Bisa jadi bahan untuk riya dan ujub dan yang lainnya. Maka seorang waspada, dan tentu kita tahu kreativitas iblis, syaitan untuk menjerumuskan orang dalam berbagai macam riya terselubung sangat banyak. Ini hanya sekedar contoh agar kita waspada. Sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menuduh orang. Kita tidak boleh masuk urusan niat orang lain, ya. Nabi saja tidak berbicara tentang niat orang-orang munafik. Seperti dikatakan, ya, bahwasanya uhkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Perkataan, hukumlah seorang dengan zahirnya dan serahkan niatnya kepada rahasia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.